Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. The First Professional Politeknik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan NIM 0230230005. Di sini saya akan melakukan periodic service di unit piloter WA 350-1. Nah, sebelum kita melakukan periodic service, banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah membaca CSA, memastikan unit berada di tempat yang tepat dan terisolasi. Kemudian yang pastinya adalah menggunakan alat pelindung diri K3. Yang pertama adalah ada helm safety, fungsinya untuk melindungi kepala kita agar tidak terbentur saat kita melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua ada safety gloves atau sarung tangan, kemudian ada celana jeans dan juga sepatu safety. Nah, tidak kalah pentingnya juga kita harus menggunakan danger tag untuk dipasang di lockout tagout yang menandakan bahwa unit terisolasi dan tidak dapat digunakan, dan juga di maintenance oleh mekanik. Nah, selanjutnya ikuti saya untuk memasang lockout tagout ke unit. Nah, di sini sudah ada attention atau hal yang perlu diperhatikan saat kita akan melakukan maintenance pada unit. Yang pertama adalah mengidentifikasi sumber energi. Nah, di sini saya sudah menemukan sumber energinya. Di sini ada aki yang akan saya isolasi menggunakan ini. Yang pertama, di sini kita harus mematikan baterainya terlebih dahulu atau mengisolasi sumber energinya. Nah, kemudian kita tutup dan kita harus memasang lockout. Dan kita harus menaruh danger tag kita pada lockout ini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengecekan pada secondary filter dan juga primary filter. Nah, dalam secondary filter ini dia ada penguncinya berwarna hitam. Sudah saya lepas karena kalau di video kan terlalu lama. Nah, itu yang besar ini secondary filter. Cara pembersihannya menggunakan hand blower atau kompresor. Jadi kita akan meletakkan secondary filter ini pada tempat datar dan juga langsung kita semprotkan seperti ini agar debu-debu yang ada di secondary filter ini bisa keluar. Kemudian secondary filter ini harus di-replace pada PS 250. Juga primary filter sama 250. Cara membukanya di sini ada mur dengan ukuran 22. Ini sudah saya buka terlebih dahulu agar saya mudah untuk melepaskan primary filter. Bentuknya seperti ini. Cara membersihkannya sama seperti secondary filter, yaitu menggunakan hand blower atau menggunakan kompresor. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengecek komponen dari turbocharge. Yang pertama adalah turbocharge fastener. Tadi kita akan melihat kekencangan dari nut-nut yang ada di turbocharge ini. Ada 4 nut. Kita harus melakukan pengecekan setiap pada PS 2000 hour. Nah, pengecekannya saya menggunakan torque wrench dan juga ini kunci shock ukuran 14, dan di sini ada bantuan dari kunci pas ukuran 14 agar nut yang di bawah ini tidak berputar.
Nang kanan apa nang kiri? Nah, di dalam PS itu tidak ada standar kekencangannya, harus gak usah yo. Kan seharusnya yo sama itu tak potong. Nah, ketika sudah berbunyi klik berarti net dari turbocharge ini sudah kencang sesuai dengan standar. Untuk selanjutnya yaitu turbocharge rotor play yang berada di dekat kompresor di sini tidak bisa dibuka, jadi saya jelaskan saja. Jadi rotor play itu kita lihat apakah kocak atau tidak. Kita harus melihat setiap PS 1000 hour. Nah, jika sudah, yang selanjutnya adalah turbocharge bearing housing oil leaks. Jadi di dalam di sini kan terlihat bahwa turbocharge itu kering, berarti tidak ada kebocoran di bearing housing di turbocharge ini. Nah, yang untuk selanjutnya ada turbocharge turbine housing exhaust gas leaks. Jadi ini melihatnya itu menggunakan ada 3 jenis minyak atau oil, nanti saya tulis keterangannya. Jadi melihat adakah keretakan di dalam turbin. Untuk bagian unit selanjutnya yang akan saya cek yaitu ada engine oil level dan juga engine oil. Saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mengecek engine oil dan juga bagaimana cara untuk mengisi engine oil. Nah, kita cari di sebelah kanan dari wheel loader ini ada dipstick yang bisa kita tarik untuk melihat engine oil. Sebelum kita menggunakan dipstick, kita harus membersihkan dipstick tersebut ya, bersih agar kita tahu di dipstick ini ada ukurannya, yaitu H untuk high dan L untuk low. Jika sudah bersih seperti ini, kita celupkan kembali ke dalam engine oil atau tank oil. Nah, sudah terlihat bahwa engine oil ini berada di atas low dan juga di bawah high. Nah, dalam PS ini engine oil harus di-replace pada PS 250. Nah, untuk engine oil levelnya pada PS 50 itu sudah harus dicek. Nah, cara pengisian untuk oilnya itu di sebelah dari dipstick tersebut ada hose yang bisa untuk mengisi engine oilnya. Jadi kita isi dari sini. Nah, untuk pengetapannya itu berada di bagian bawah, di bawah oil pan. Akan saya cek yaitu ada di sini oil filter milik wheel loader dan juga ada fuel filter. Nah, kita harus melihat terlebih dahulu di periodic service apakah pada PS keberapa dia harus di replace. Di sini sudah tertulis bahwa PS 250 dia sudah harus di replace. Cara mereplaceannya kita menggunakan filter wrench. Cara penggunaannya yaitu kita harus memasukkan filter wrench ini ke dalam filternya, kemudian kita tarik ke sini. Kalau sini mengunci, kalau ke balikannya dia membuka. Nah, mungkin itu saja karena filter wrench untuk oil filter ini tidak cukup. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen yaitu fuel tank flash, jadi tempat untuk mengisi solar atau bahan bakar. Untuk komponen selanjutnya di sini ada water separator drain yang warna putih ini. Fungsi dari water separator drain adalah untuk memisahkan bahan bakar dengan air. Nah, cara pengedrainannya di sini ada tutup dari water separator. Ini tinggal kita putar, nanti air akan keluar dengan sendirinya. Nah,
water separator drain ini perlu di replace pada PS 250. Yang selanjutnya adalah water pump weeping hole. Letaknya berada dekatnya flywheel. Menguncinya dengan pengunci. Nah, water pump weeping hole itu ada satu. Ketika pada PS 500 itu harus dicek. Nah, ketika water pump tersebut ada kebocoran itu harus sealnya itu harus diganti. Tapi jika tidak ada kebocoran berarti water pump weeping hole itu tidak bermasalah. Radiator. Nah, yang pertama ada radiator fins. Jadi pada PS 1000 kita harus membersihkan radiator fins tersebut. Radiator fins itu adalah ini. Jadi kita membersihkannya menggunakan kompresor atau video mungkin ya. Kok ketok. Nah, ini tanganku ketok gak nunjukin. Ini adalah radiator fins yang perlu di clean setiap PS 1000 hour menggunakan kompresor atau menggunakan hand blower. Nah, yang selanjutnya adalah radiator flush. Jadi isi dari radiator tersebut adalah di dalam PS ini standarnya 52 liter dengan pH 7,0. Nah, cara pengecekan dari isi dari radiator adalah kita harus mengedrain radiator terlebih dahulu lewat bawah. Kemudian kita lihat apakah ukurannya sesuai standar. Kemudian cara pengecekan pH dari air radiator adalah menggunakan water quality tester. Jadi kita harus mengambil sampling dari air radiator untuk dilihat pH-nya. Kemudian dari air radiator ini harus di-replace setiap PS 1000 hour. Nah, yang selanjutnya ada radiator cap test. Jadi cara pengetesannya adalah menggunakan radiator cap tester. Itu gunanya melihat adanya kebocoran dalam radiator atau tidak. Nah, itu selanjutnya itu dalam progres pada PS 1000. Nah, untuk selanjutnya pada bagian transmisi saya akan menunjukkan transmission oil filter yang berada di sini. Jadi ini ke atas ini adalah transmission oil filter. Ada satu. Kemudian pada PS 500 itu sudah wajib di replace pada PS 500 hour. Kemudian di sini ada transmission oil. Jadi ini bukan oilnya tapi ini tempat untuk mengisi transmission oil yang kapasitasnya ada di 53 liter dengan SAE 30. Itu wajib di replace pada PS 1000 hour. Kemudian di bawah sini ada transmission case oil level. Dan untuk pengedrainan dari transmission oil itu wajib dicek pada PS 50 hour. Itu ada high atau low. Jadi ketika high itu berarti penuh, kalau low itu berarti kurang dan harus ditambahkan dengan oil lagi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada transmission strainer. Jadi ada satu kuantitinya, kemudian pada PS 1000 itu sudah harus di clean. Nah, transmission strainer ada di sebelah sini. Fungsi dari transmission strainer sendiri adalah untuk menyaring logam-logam dan kotoran-kotoran yang ada di transmission oil. Jadi selanjutnya di sini ada hydraulic tank oil dan saya akan mencontohkan bagaimana cara penggantian hydraulic filter. Jadi hydraulic filter berada di dalam sini.
ditekan karena di dalam hidrolik filter ini ada pegas. Nah, hidrolik filter ini perlu di replace pada PS 1000. Nah, di sebelah sini ada hydraulic tank breather element dan perlu diganti pada PS 2000. Jadi pada PS 2000 breather element ini perlu di replace. Nah, kemudian di sini ada fuel plug untuk pengisian bahan bakar dari wheel loader. Nah, untuk melihat level dari oli hidrolik, di sini ada hidrolik tank oil level. Jadi ketika kita lihat ini apakah ada isinya atau penuh, kita bisa melihat di sini. Untuk selanjutnya saya akan mengecek elektrolit level dan juga elektrolit spesifik gravity dari aki sebelah kiri dari wheel loader. Nah, pada PS 250 di wheel loader ini sudah wajib dicek. Kemudian di sini ada 6 sel, saya akan mengecek salah satu dengan menggunakan hidrometer. Nah, pada elektrolit levelnya kita melihat apakah tutupnya ini basah atau kering. Jika basah berarti elektrolit dalam aki ini sudah cukup. Cara pengecekannya seperti ini. Nah, di sini di hidrometer ini ada 3 ukuran, yaitu di green ini good, di white berarti fair, kemudian yang red ini berarti recharge. Kemudian pada sel yang pertama ini elektrolitnya berada pada warna green, berarti good. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengecek bagian kanan dari aki wheel loader ini. Sama pengukurannya yaitu elektrolit level dan juga elektrolit spesifik gravity menggunakan hidrometer. Saya akan mengecek salah satunya dari sel yang ada. Nah, untuk elektrolit levelnya berada di cukup ya, karena tutup dari selnya basah. Kemudian di dalam hidrometer terlihat bahwa air dari aki sebelah kanan salah satu selnya berada di ukuran fair, yaitu berarti cukup atau dapat ditoleransi. Jadi yang selanjutnya ada kontak cleaning. Jadi ada 4 pul, 1, 2, dan di sebelah kanan juga ada 2 pul. Nah, untuk kontak cleaning itu pada PS 500 itu harus dibersihkan. Nah, cara membersihkannya adalah menggunakan cairan. Biasanya di luar kontak cleaning sini ada putih-putih, debu dan lain sebagainya berkumpul di sini. Itu harus kita bersihkan agar
aliran dari aki itu bisa maksimal. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mengukur alternator belt tension. Cara pengukurannya seharusnya menggunakan kayu dan penggaris. Kemudian di sini ada push pull scale. Tapi kita memanfaatkan barang yang ada. Di sini standar kekencangannya yaitu 6 kilo. Kemudian jarak kekendorannya dari ini diibaratkan kayu untuk pengukuran kekendorannya. Karena di sini beltnya ada 2. Nah, dari atas ke bawah itu toleransi kekendorannya adalah 10 mili. Kita akan mengukur menggunakan push pull scale. Di sini saya pilih setnya yang peak agar dia tidak berganti-ganti nominal. Caranya seperti ini. Nah, sudah terbaca bahwa di sini kekendorannya ada di 4 kilo. Jadi itu tidak kendor, itu kencang. Untuk selanjutnya saya akan mengecek baterai health test dari aki sebelah kiri menggunakan baterai health checker. Nah, sebelumnya sudah saya tancapkan kedua sisinya, negatif dan positif. Kemudian di sini saya memilih baterai test, kemudian regular flood menggunakan SAE. Nah, di sini saya menggunakan 125 ampere SAE karena kapasitas dari aki sebelah kiri ini adalah 120. Kemudian mari kita cek. Nah, sudah terlihat bahwa kesehatan baterai dari aki sebelah kiri adalah 100%. Kemudian perlu di charge-nya 88%. Selanjutnya ini ada 420 dan 12 volt. Jadi kesimpulan dari aki sebelah kiri dari wheel loader ini adalah good baterai. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hydraulic equipment lift hose dan juga hydraulic equipment bucket hose. Jadi ketika pada PS 2000 hose dari lift dan bucket itu sudah wajib di replace. Jadi di sini adalah head hose dan di sini adalah bottom hose. Kemudian yang sebelah sini ini adalah head hose dan yang sebelah sini adalah bottom hose. Untuk komponen yang selanjutnya di sini ada brake disc. Brake disc ini ada di dalam final drive, tapi karena sulit untuk melihatnya, kita pakai yang di sebelah sini. Nah, itu brake disc-nya. Di sini standar dari ketebalan brake disc adalah 150 sampai 200 mili. Kemudian pada PS 2000 hour itu sudah harus dicek. Mari kita cek menggunakan vernier caliper. Seharusnya untuk safety kita harus memakai ripper, tapi ini bisa dijangkau dengan tangan, jadi kita tidak perlu pakai. Sudah dapat disimpulkan bahwa ukuran dari brake disc tersebut, bahwa ketebalan dari brake disc adalah 32,50 mili. Nah, untuk pengecekan selanjutnya di sini saya akan mengecek tire dari wheel loader. Nah, ini bagian front dari wheel loader dan yang belakang itu bagian rear dari wheel loader. Nah, kita menggunakan alat yang saya gunakan di sini adalah tire pressure test. Cara penggunaannya adalah kita harus mengecek, melihat di manakah dari ini berada. Nah, di sini kan di atas. Nah, kita cek seperti ini. Usahakan hingga
tidak berbunyi. Nah, seperti ini. Di sini sudah terlihat bahwa pressure dari tire front adalah 21 PSI. Nah, ketentuan di PS pressure dari tire adalah 37 hingga 51 PSI. Nah, berarti ini kan kurang pressure-nya karena ini adalah unit berhenti, jadi tidak digunakan. Nah, pada PS ke 250 itu sudah harus dicek. Di sini adalah tire rear. Jadi sama ya, cara pengecekannya juga menggunakan tire pressure test dengan menancapkan hingga tidak keluar bunyi. Nah, sudah terlihat bahwa ukuran dari tire yang rear ini adalah 19 PSI, jadi sangat kurang ya, berarti harus dipompa. Jadi komponen selanjutnya yaitu wheel hub nuts. Di sini standarnya 48, kurang lebihnya 5 kg. Cara pengencangannya yaitu kita menggunakan kunci soket ukuran 30. Kemudian di sini ada extension barnya dan ini ada torque wrench. Kemudian wheel hub nuts adalah nut dari roda wheel loader. Jadi kan ini sudah dikencangi ya menggunakan kunci sok. Cara melihat kekencangannya berada di sini. Kemudian kita tekan tombol. Kita putar hingga bunyi klik berapa kali? 1 kali. Nah, jika sudah seperti itu, berarti wheel nut sudah kencang. Masuk pengen bisa. Jadi sekarang kita akan meletak oli dari final grab menggunakan kunci soket ukuran 24. Bener ya? Kuat. Tolong. Balana. No, nice job. Ada axle and differential oil. Jadi axle itu cara pengecekan oilnya lewat nut sebelah sini. Nah, nut ini. Kemudian cara ngetapnya lewat bagian tengah dari differential. Nah, kemudian cara pengisiannya yaitu lewat baut sebelah sini. Untuk kapasitas dari axle and differential oil ini ada di 45 liter dan harus di-replace pada PS 2000 hour. Nah, untuk komponen selanjutnya di sini ada engine breather, yaitu pernafasan untuk engine berada di sebelah sini. Nah, yang ada selang hitam ini itu harus dibersihkan pada PS 2000 hour karena menghindari penyumbatan dalam engine breather ini, karena ini pernafasan untuk engine-nya. Jadi untuk komponen selanjutnya di sini ada bucket tip yang berada di sebelah sini. Sini harus di-replace
replace pada PS 2000 hour. Jadi cara pereplaceannya adalah kita harus membuka bolt nutnya terlebih dahulu. Ini ukuran soket ukuran 36. Jika sudah dilepas, kemudian dipasang dengan tit yang baru. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan melakukan periodic service pada sistem lubricatingnya. Ya, yang pertama yaitu ada bucket pin. Bucket pin berada di sebelah sini. Nah, cara kita setiap pada PS 250 kita harus melakukan pengecekan dan pengisian grease menggunakan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan melakukan periodic service pada sistem lubricating. Nah, saya menggunakan ini grease gun. Yang pertama yang saya akan cek adalah bucket pin. Bucket pin berada di sini, sisi antara ini dengan bucket. Dalam kuantiti atau jumlah dari bucket pin yaitu 2 di kanan dan kiri. Nah, pada PS 250 kita itu sudah harus melakukan pengecekan dan pengisian ulang pada grease. Caranya yang pertama kita harus mengisi grease lewat sini terlebih dahulu. Kemudian kita harus cari ini nipple atau tempat untuk memasukkan grease seperti ini. Lalu kita pencet agar ini yang keluar, kemudian ditancapkan seperti ini, maka langsung kita isi grease-nya. Nah, yang selanjutnya saya akan memberitahu kepada teman-teman di mana letak dari pin-pin untuk pengisian grease. Nah, yang selanjutnya di sini ada bucket link pin berada di sebelah sini. Di sini ada 2 di kanan dan di kiri. Kemudian ada till lever pin berada di sini. Ada 1 aja, yaitu berada di sini aja. Nah, yang selanjutnya di sini ada drum cylinder pin yang berada di sini. Di sini drum cylinder pin ada 2 di kanan dan di kiri. Kemudian ada leaf cylinder pin berada di sini. Kemudian ada leaf arm pivot pin berada di sini. Kemudian ada steering cylinder pin berada di sini. Nah, yang selanjutnya ada rear axle pivot pin berada di dekatnya drag. Saya di situ. Yang selanjutnya ada center drive shaft spline berada di sini. Nah, yang selanjutnya ada center hinge pin di sini. Kemudian ada front drive shaft di sebelahnya center hinge pin. Yang selanjutnya ada drive shaft center support berada di tengah situ, yang bulatan itu. Kemudian yang selanjutnya ada center drive shaft sebelah sini. Kemudian yang selanjutnya ada rear drive shaft yang sebelah sini. Ya. Nah, yang selanjutnya steering column berada di sini. Kemudian ada work equipment control berada di sini. Yang terakhir ada akselerator pedal linkage yang ada di dalam kabin. Baik, yang selanjutnya ada schedule oil sampling atau PAP, yaitu program analisa pelumas. Jadi pelumas yang sudah ada di unit itu wajib dianalisa ke laboratorium. Yang pertama ada oil sampling engine yang kita akan ambil lewat tempat dari
kita mengetes oil engine dipstick. Nah, pada PS 500 itu sudah wajib di tes. Nah, di sini saya menggunakan oil sampling test. Kan memasukkan suntikan atau oil sampling gun ini ke dalam tempat dipstick. Di dipsticknya kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian ini kan sudah ada selang pembantu, jadi kita masukkan ke dalam tempat dipstick tersebut, kemudian kita tarik agar olinya bisa bisa masuk ke dalam oil sampling gun. Setelah itu, jika oli sudah berada di sini, kita akan masukkan ke dalam oil sampling bottle ini. Nah, jika sudah masuk ke dalam oil sampling bottle ini, kita itu harus tutup secara rapat agar oli tidak keluar-keluar. Nah, sebelum oil sampling ini menuju ke laboratorium, kita harus menuliskan data-data yang sudah kita cek ke dalam kertas ini agar kita tahu pada unit mana, nomor, dan kapan kita mengambil sampel oli tersebut. Yuk. Nah, yang kedua yaitu ada oil sampling milik Excel differential. Nah, tempat kita mengambil oli itu di sebelah sini. Nah, di dalam baut ini kita harus membukanya terlebih dahulu untuk mengambil oil sampel yang akan kita kirim ke laboratorium. Caranya sama seperti ketika kita mengambil oil sampel pada engine, yaitu membuka baut dan menaruhnya di dalam oil sampling bottle untuk ditaruh ke laboratorium. Over dalam Excel differential yang perlu dicek yaitu front dan rear. Selanjutnya yaitu oil sampling pada final drive, yaitu ada 4 karena ada 4 tire dalam wheel loader ini. Pada PS 2000 itu sudah harus kita cek, kita ambil oil sampelnya untuk dikirim ke laboratorium. Nah, tempat kita mengambil oil sampelnya itu di bolt ini. Tadi kita buka boltnya, kita masukkan selang yang akan kita tarik menggunakan oil sampling gun dan kita masukkan ke bottle untuk dikirim ke laboratorium. Selanjutnya ada oil sampling hidrolik. Ada satu aja, jadi kita bisa lewat sini atau lewat filter hidrolik. Nah, caranya masih sama, menggunakan oil sampling gun dan juga oil sampling bottle yang akan kita kirim ke laboratorium. Baik, yang selanjutnya ada adjust valve clearance. Tadi silindernya ada 6, kemudian valve-nya ada 12. Pada PS 2000 itu sudah harus di-adjust atau dicek. Kita biasanya menggunakan filler gauge. Nah, cara pengejasannya biasanya itu engine-nya dibongkar, tapi bisa juga pada saat engine berada di unit. Tapi agar memudahkan itu biasanya engine-nya dibongkar terlebih dahulu. Nah, firing order dalam silinder ini ada 153624. Kita masukkan ke. Jadi untuk clearance dari valve intake itu ada di 0,25 mili. Jadi ini kita harus mencari yang 0,25, kemudian yang exhaustnya ada di 0,45 mili. Yang selanjutnya ada compression test. Jadi kita mengetesnya lewat nozzle. Nah, di sini nozzle-nya ada 6. Setiap PS 2000 kita harus melakukan pengecekan. Di sini saya menggunakan compression tester. Nah, cara penggunaannya yaitu kita harus mencari
bolt atau alat yang cocok dengan nozzle-nya. Kemudian kita masukkan compression test ini ke bagian nozzle untuk mengecek kompresi dari nozzle tersebut. Kita akan airnya ada. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan melakukan testing dan adjusting bagian operating system. Jadi yang pertama di sini ada brake pedal operating force. Di sini saya menggunakan push pull scale. Nah, di sini untuk standar dari berat daya brake pedal yaitu ada di 39 hingga 55 kilo. Nah, mari kita cek. Nah, ini yang pertama di sini saya sudah saya jadikan seperti ini. Satuannya menggunakan kilogram dan saya set di peaknya itu di P. Mari kita cek dengan cara seperti ini. Tidak perlu ditekan terlalu, tapi mengikuti sampai mana berat daya brake pedalnya. Nah, di sini sudah terbaca yaitu 5,34. Jadi ini jauh dari standar yang ada di periodic service. Ini perlu ganti atau di maintenance pada PS 1000, yaitu steering wheel operating force. Jadi di sini standarnya adalah 1,5 kg hingga 3,3 kg. Nah, untuk apa fungsi dari pengecekan? Yaitu agar kita tahu apakah perputaran atau berat daya dari steering ini sesuai standar yang telah ditentukan di periodic service. Nah, setiap pada PS 1000 ini tuh harus di maintenance. Di sini saya tetap menggunakan push pull scale, hanya saja untuk alatnya ini berbeda. Jadi di sini seperti kail, kemudian menggunakan alat bantu yaitu kawat. Caranya seperti ini. Nah, tuh kita tarik hingga lalu di sini sudah terbaca bahwa ukurannya yaitu 1,49. Nah, kan standarnya itu kan 1,5, berarti steering wheel operating force ini sudah sesuai standar yang ada di periodic service. Nah, untuk testing and adjusting selanjutnya di sini akan saya lakukan testing pada leaf lever operating force. Yang pertama yaitu dari hold ke rise. Nah, untuk standarnya yaitu 1,7 kilo hingga 7,1 kilo. Saya tetap menggunakan push pull scale dan juga alat bantunya. Di sini ada kawat. Caranya nah, untuk dari hold ke rise itu sudah ada angkanya yaitu 8,10. Jadi melebihi dari standar. Yang kedua dari rise menuju ke hold. Dari rise menuju hold angkanya 3,57. Kemudian dari hold ke lower
yaitu di sini angkanya 6,06. Kemudian dari lower ke float. Nah, dari lower ke float itu angkanya 7,43. Kemudian dari float ke hold. Dari float ke hold angkanya 3,64. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah dam lever operating force. Di sini standarnya yaitu 1,5 kg hingga 6,8 kg. Nah, yang pertama ini tadi kan untuk hold, rise, lower dan float, yang ini untuk dam. Yang pertama yaitu dari hold menuju dam yaitu 3,21. Nah, yang kedua dari hold menuju ke till itu angkanya 1,21. Dan yang ketiga yaitu dam lever operating system dari till menuju ke hold, yaitu angkanya 2,70 kg. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.